Loh, mana ada negeri seindah negeri kita? Nggak ada. Ini negeri surga. Makanya dulu orang Yunani mencari tanah kita karena mereka punya kabar ada Atlantis yang hilang atau tanah surga. Tanah surga itu air tidak pernah berhenti mengalir, daun tidak pernah rontok, hawa tidak panas dan tidak dingin, dan matahari tidak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam. Itu tidak ada di Eropa, kehilangan matahari 4 bulan, daun rontok, palok dingin-dinginnya luar biasa. Maka Bartholomeus melakukan perjalanan mencari tanah surga. 20 tahun dia pulang menemukan kawasan namanya Argir atau Jabadiu. Itulah kawasan yang kemudian oleh orang Yunani mau dijadikan tempat pindah penduduknya. Padahal Yunani sudah negara terbaik, punya Tuhan namanya Zeus. Zeus punya istri namanya Hera. Menikahlah dua Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan ini, beranaklah namanya Hercules. Udah punya Plato, punya Socrates, tapi mereka nggak merasa punya surga. Tapi begitu mereka mau pindah, gagal karena konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya yang mencari tanah surga itu siapa? Orang India, mualim kapalnya Bartholomeus, namanya Kudunga Boyong beserta seluruh keluarganya mencari tanah surga. Terdampar di daerah Maldives atau Maladewa, membuat kerajaan besar namanya Salangkanaya. Rajanya Kudunga. Punya anak, bergeser ke ujung timur Kalimantan mencari tanah surga, mendirikan sebuah kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Mula Warman punya anak, Dewa Warman, bergerak ke ujung kulon, bikin kerajaan besar namanya Salukonegoro. Punya anak namanya Purnawarman, pedalaman Jawa Barat, menjadikan kerajaan Tarumanegara. Punya anak Sinasanaha, pindah ke Galuh, bikin kerajaan di daerah Ciamis. Punya anak Sanjaya, masuk pedalaman Jawa Tengah, membuat kerajaan namanya Mataram. Dan dari situ pecah dua, separuh Wangsa Sailendra pindah Palembang menguatkan Sriwijaya, separuh Sindok bikin Wangsa Isyana pindah ke timur, bikin Kadiri sama Toho. Kemudian dilanjutkan oleh Wangsa Baru dipimpin oleh Kenarok, membangun namanya kerajaan Singasari, mampu menaklukkan 2/3 dunia. Bahkan daerah Korea Selatan ada kampung namanya Kimhae yang buka hutan namanya Surowareng. Gak mungkin Surowareng itu orang Korea Selatan, itu orang Singasari. Makanya jangan heran di tahun 1222 bangsa ini menjadi bangsa yang bangkit. Sekitar tahun 1300 mampu menaklukkan Mongolia, sebuah negara penakluk Eropa, penakluk Arab, penakluk Cina, masuk ke Nusantara, ditaklukkan oleh orang Nusantara, dipimpin oleh Arya Wiraraja, orang besar yang kemudian bertempat di Sumeneb, Madura. Anak-anak milenial gak boleh lupa ini, bahwa kamu punya bangsa, bukan bangsa kecil. Kalian punya bangsa-bangsa besar, jadi jangan mau diolok-olok. Kita bangsa kecil, kita bangsa besar. Eropa punya bangunan-bangunan besar, Arab punya piramid, kita punya Borobudur. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Kita punya kisah cinta Andi-Andi Lumut, Pandi Asmoro Bangun. Kita punya segalanya. Orang sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya orang kuat namanya Samson, kita punya orang kuat namanya Bandung Bondo. Main-main. Sana silakan punya orang kuat, silakan sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuriti. Timun sama aja, apa bedanya? Bedanya lengkap bangsa ini. Orang Arab silakan punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa silakan punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Itu bangsamu, jangan mau dibohongi. Kita ini bangsa kecil, kita bangsa besar. Kita mampu menaklukkan Mongolia, bahkan kita mampu bersatu. Hari ini seluruh dunia sedang terkagum-kagum dengan Indonesia. Kenapa? Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara,
Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Terus sekarang kita diceritakan bangsa jelek, bangsa tempe. Kamu jangan percaya itu. Mereka-mereka ini sedang melemahkan mental kita. Agar apa? Kita benci dengan bangsa kita sendiri. Kalau sudah benci dengan bangsa kita sendiri, kalau bangsa sakit cari obatnya dari luar. Kita sedang meriang, cuman meriang gitu aja. Kita tidak sedang stroke, jadi tidak perlu ganti kekuasaan, nggak perlu mengambil Hizbut